Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali pembacaan firman Tuhan. Nats renungan untuk kita hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 22 Mei 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Ayub, pasal yang ke-10 ayat 12. Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Demikian firman Tuhan. Pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Saudara-saudara yang kekasih, kisah perjalanan iman Ayub yang luar biasa memberikan banyak pelajaran bagi kita. Ketika masalah dan pencobaan menimpa kehidupannya, Ayub mengalami kebingungan dan bertanya-tanya tentang semua hal yang dialaminya. Ayub merasakan bahwa Tuhan seolah menjauhi dia. Begitu juga kita mungkin merasa bahwa Tuhan membenci kita di saat malapetaka terjadi. Tetapi Ayub sadar bahwa jika ia masih hidup, itulah sebuah mujizat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Begitulah ia berpikir. Saudara-saudara yang kekasih, memang penderitaan seringkali membawa manusia pada persimpangan iman, menjauh dari Tuhan atau semakin mendekat kepadanya. Dalam kesakitannya, Ayub tidak memilih untuk meninggalkan Tuhan, melainkan berseru kepadanya, meminta jawaban dan pengertian. Ia tetap mengakui pemeliharaan Allah yang menjaga nyawanya. Ayub dalam pasal 10 ayat 12 ini menyampaikan pesan tentang kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Ayat ini menyatakan bahwa Tuhan telah mengaruniakan hidup kepada Ayub dan juga kasih setianya, serta menjaga jiwanya dalam pemeliharaannya. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dimiliki Ayub, termasuk hidupnya, adalah karunia dari Tuhan. Ayub menyadari hidupnya adalah karunia dari Tuhan. Ayub mengakui bahwa Tuhan tidak hanya memberi hidup, tetapi juga menunjukkan kasih setianya yang luar biasa. Kasih setia itu mungkin dialami dalam berbagai cara, misalnya dalam pemeliharaan, pertolongan, dan bahkan dalam penderitaan yang ia izinkan. Ayub menyadari bahwa Tuhan tidak hanya memberi hidup dan kasih setia, tetapi juga menjaga jiwa dan nyawanya. Pemeliharaan ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli dan tidak pernah meninggalkan Ayub dalam perjalanannya. Saudara-saudara yang kekasih, sama seperti kehidupan Ayub, ada kalanya pada masa-masa tertentu seperti yang dialami Ayub, nyawa lebih penting dari harta benda, kepintaran, dan kekuasaan.
Injil Matius pun mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dalam kehidupan kita, masalah, pencobaan, penyakit memang diizinkan terjadi oleh Tuhan. Beberapa permasalahan bahkan mungkin belum terselesaikan hingga kini. Hal ini seringkali membuat kita mengeluh atas ketiadaan pertolongan Tuhan. Tapi hari ini kita disadarkan bahwa kita tetap hidup saat ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ini adalah bentuk penjagaan Tuhan atas nyawa kita. Sama seperti yang ia lakukan kepada Ayub. Ia mengizinkan masalah menimpa Ayub, tetapi tetap menjaga nyawanya. Kita tetap diberikan kemampuan untuk memikirkan tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan dalam menghadapi masalah kehidupan. Maka dari itu, janganlah kita gentar atas setiap masalah dan pencobaan. Tetaplah berpegang teguh pada iman kita, karena Allah adalah sang penjaga nyawa. Ia akan memelihara kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami disambut oleh firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup dan kasih setia Tuhan karuniakan kepada kami, dan pemeliharaan Tuhan menjaga nyawa kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.